الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah musalla al-imamah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah pada malam hari kini. Alhamdulillah, di malam nan ke-25 di bulan Jumadal Akhirah 1441, Allah mempertemukan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, yaitu salat berjamaah. Kemudian kita iringi mengaji masalah fikih, dan kita masih membahas fikih taharah. Itu adalah pertemuan kedua insya-Allah pada pembahasan fikih. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 kamera di muka awak. Mudah-mudahan Allah jaga keikhlasan kita sadonya. Ya bona banyak pengorbanan musalla al-imamah lah dibolikan kita papan tulis dan rancak lah dibolian sepidol masih bersegel sadonya di rotaan papan namo alai dan kurang de orang rantau kita. Ya bona perhatian orang rantau, orang kampung di kota tua ko, masya Allah. Direkamnya kita. Rekaman ko apa ibu tujuannya untuk nandak bisa tiba dan untuk maulang kaji. Untuk maulang kaji. Kalau ndak sebenarnya kodok-kodok kita direkam, kalau bukan karena manfaat kita takwik pula, takwik salah niat, takwik kita salah niat. Khususnya awak nak menyampaikan, kalau kameramen insya Allah niatnya terjaga, karena di belakang layar kita nan di depan layar ko nan diuji keikhlasan dari Allah. Tapi mudah-mudahan niat kita bagi para ulama dan ustaz-ustaz kita memang untuk menyampaikan ilmu saja, supaya bisa diulang-ulang kaji itu. Ya kan? Boleh apa-apa ibu-ibu, boleh apa-apa dan ibu-ibu kalau mencatat payah kan? Kok matolah, kok nak terbiasa lalamu meninggan pena. Ditanya bila apa ibu megang pena 40 tahunan lalu. Tu kini beraja megang pena apa ya juo. Mendonga jo menengok kini. Ndak juo nomo beraja. Maka harus serius kita beraja. Dan bapan tulis ko pertama kali kita ko. Masya Allah. Segodang ko rancak. Masya Allah. Jadi apa ibu nanti masalah fikih kok payah ndak paham jawab penjelasan kita, jangan ragu-ragu bertanya, silakan bertanya. Mudah-mudahan Allah jaga sadonya keikhlasan kita. Baik pengurus, orang rantau, orang kampung, jamaah, khususnya awak pribadi nak menyampaikan.
Apa-apa dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian di mushola imamah ko spesial. Spesial karena berbahasa Minang. Ndak bahasa Indonesia. Awak lama anggap ko mode kampung awak. Awak bahasa Minang di kampung awak. Di Kubang awak kalau ngaji yo bahasa Minang. Di mushola imamah cik. Di kampung orang rumah awak cik di Gurun Harau. Di Siko cik. Dan selebihnya bahasa Indonesia awak ceramah. Jadi spesialnya itu dan spesialnya di awak. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kita mau ulang kaji nan minggu potang sewontah. Ulang copek. Kita pakai mikrofon dan bisa dibawa berjalan. Jadi kita coba papan tulis ko. Ba'a rasanya papan tulis baru. Bismillah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Ba'a? Baik. Iko aja. Mikrofon bisa? Syukran Ustaz. Baik. Pembahasan kita apa ibu-ibu? Fikih ibadah. Taharah ya. Taharah. Arti taharah kok? Suci. Bersuci. Taharah. Cara membuatnya bona dulu. Jangan taharah. Jangan kita kecen taharah lah ya. Taharah, bukan to, taharah, bukan toharoh. Tapi orang kalau nggak ngecek taharah, gitu ya, pakai ta, ra-nya bukan ro, tapi ra, beda itu. Ro dengan ra beda, ya. Nanti kita taksim lagi kita sekarang. Bapak ibu kita tentang taharah. Tentang taharah. Kalau minta maaf Bapak Ibu, tulisan orang zaman kini tidak terancak terus sama zaman dahulu. Bapak ibu dan di atas 60-an rancak tulisannya. Kalau nengok ama awak menulis, jawab awak menulis rancak. Tulisan kami yo buruk-buruk zaman kini. Malah menulis. Jalan yang terlalu ya, rancak terlalu. Taharah kau ada dua. Taharah kau ada dua. Nah pertama namanya taharah ma'nawiyah. Bersuci dari dosa itu maksudnya. Taharah itu artinya bersuci. Ma'nawiyah itu bersuci hati maksudnya. Hati. Jiwa cara bersuci ngejauh taubat. Namu alatnya taubat. Namu alatnya apa namanya? Taubat. Itu alatnya. Itu alat bersuci. Banyak banget kabar. Dan kedua namanya hissiyah. Hissiyah itu taharah dari sesuatu yang jelek, yaitu badan awak. Kalau ma'nawiyah hati awak. Kalau hissiyah badan awak. Iko nak kita kaji gini. Kajian iko pada fi akidah. Ko dalam akidah kajinya ko. Dalam tazkiyatun nufus dikaji.
Kini kita sedang bahas fikih, fokus awak bisiko dan dalam kurung go. Iko nak kita bahas. Dan kita bahas taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Nah, taharah hissiyah ko bersuci dari sesuatu yang nampak. Yaitu dari dua. Yang pertama nama pertama hadas. Hadas ko ada 20. Hadas ada 20. Ya kan? Hadas kecil, hadas besar dulu. Besar, hadas kecil. Dan hadas besar ku contohnya haid. Ya. Haid. Dua saya contohnya jangan main. Yang pertama haid atau nifas, ya dua. Kemudian junub. Kan itu apa itu junub kan? Junub bertemu dua kemaluan walaupun tak keluar air mani. Junubnya asal bertemu bersuo dua kemaluan dua khitan walaupun tak keluar, namanya junub. Kemudian haid, itulah kita kasih, kita mau langsung begini. Kalau hadas kecil contohnya buang angin. Angin bawah atau angin atas? Angin bawah. Ya, angin atas itu. Kalau angin atas sedau. Ya, boleh orang sedang musim durian gini. Iya, angin bawah. Itu nanti buang. Hadas kecil. Nah, kedua namanya najis. Beda hadas do najis ko. Beda hadas do najis. Kalau hadas dalam kurung sifat. Itu seringkas rawat. Kalau najis bentuk. Contohnya. Coba Pak Ibu tengok siko. Kan ya Pak Bu, Pak. Haid lah. Orang yang haid, darah haid ko namanya najis. Lah, darah haid najis kan? Darah ko bentuk atau sifat? Bantuan kan? Kalau kita orang agam, kalau kita orang agama bentuk. Nah, darah haid atau darah nifas kan bentuk ya. Bentuk cairan kan? Warna merah. Nah, itu najis semuanya. Tapi proses urang dan kone urang dan tertimpa haid itu kan sifat melekat pada dirinya nak. Loke dirinya itu namanya hadas. Urangnya hadas namanya, sifatnya. Darah itu keluar dari jalan rahimnya. Dan sampai keluarnya lah. Darah naik keluar sampai keluarnya. Urang kalau keluar darah namanya hadas, orang yang berhadas. Darahnya itu namanya najis. Sama junub. Orang kalau bersuo kemaluan suami istri khitan, dua khitan bersuo, itu namanya sedang berhadas. Tidak suci nya. Tidak suci. Kini kalau dan keluar ko air mani najis atau enggak? Air mani ko.
Air mani najis atau tidak? Tidak najis. Nan najis ko mohon maaf namanya mazi. Mazi. Kita boleh sekolah. Kalau kita jelaskan pertama, ada namanya mani. Bukan mani itu orang Inggris ya. Itu pitih kan? Pitih kan? Ada namanya mazi. Ada namanya wadi. Nan mani ko bahasa awaknya apa ibu? Bahasa kitanya mohon maaf sperma. Najis tak? Sperma najis. Nah, sperma tidak najis. Tambah cek risiko. Tambah cek lain. Seni, air seni. Ikut najis. Tidak najis. Kalau madi, wadi, air seni, iko najis. Najis kok. Anan madi. Madi ko apa ya? Ano. Nan madi ko pelan-pelan kayak gue ya. Kalau seandainya lupa kan ada rekaman. Nan madi ko ayin keluar dari kemaluan karena syahwat. Warnanya bening. Warnanya bening. Itu madi namanya. Sketenya. Kalau mani itu kan warnanya kental kan? Ini kental kan? Kental warnanya model susu. Itu kalau mani. Kalau madi warnanya bening, model ini, model putih warnanya, tapi lokeknya dan dia keluar ketika bersyahwat, ketika sedang bersyahwat, itu najis kok, najis. Kalau ada orang sedang bersyahwat, mohon maaf, kemudian nampak darinya air itu keluar, lokek di sarawahnya, maka ganti sarawahnya kata najis. Karena apa? Najis. Apollo dan wadi kok. Wadi. Siap buang air ketek keluar air. Ini bukan air pipis bukan. Tapi keluar air bening pulaunya, rononya. Iko jarang kok. Siap buang air ketek, kalau ada orang siap buang air ketek, keluar cairan seketek, warnanya bening. Itu namanya wadi. Setelah buang air kecil, bukan karena syahwat. Bukan karena syahwat. Iko jarang keluar. Yang kalau keluar karena syahwat madi. Dan ketiga air seni. Nah, itu jelek itu. Pipis. 1, 2, 3 najis. Dan mani tidak najis. Ya. Mani tidak najis. Jadi najis kok bentuk itu kan bentuk. Sadonya cairan kan? Air mani cairan, mazi cairan, wadi cairan, air pipis cairan. Cairan sana kan? Iko namanya najis bentuk. Kok. Najis. Wes kok. Najis. Mazi. Yang kedua air seni. Yang ketiga BAB. BAB ya. BAB tahu kan Bapak Ibu? Bukan prosesnya. BAB-nya itu. BAB-nya. Bentuknya itu. Yang warna kuning itu. Ya harus ditoleran gitu. Ya kalau bahas fikih buka-bukaan. Kalau kita membahas fikih harus buka-bukaan. Bukan dikocabul tidak, harus bukaan memang.
Nan BAB itu nan kalau lalu di sungai ono kuniang iku nan najis. Ulang nan BAB hadas kecilnya. Sifatnya kotoran keluar dari porinya kan? Dari dubur, mohon maaf dari dubur. Ulang iku berarti sedang berhadas kecil. Anan keluar kok kan bentuk anak. Nah kecil bawah kuning tadi BAB namanya. Itu najis. Itu namanya. Jadi beda hadas dengan najis. Hadas sifat. Kalau najis bentuk. Paham tidak Pak Ibu? Wanita siap melahirkan. Wanita itu wanita apa namanya? Sedang berhadas. Darah nifas, darah apa namanya? Suci atau najis? Darah najis. Alah paham Bapak Ibu? Mana hadas mana najis? Buang angin apa Ibu gini? Mohon maaf, buang air ketek gini misalnya. Baik ke WC buang air ketek. Keluar air pipis. Ada mau air pipis tuh? Najis. De apa Ibu keluar air pipis sedang mengapa Ibu nama itu? Sedang berhadas. Alah paham Bapak Ibu? Mana najis mana hadas? Itu perbedaan hadas dengan najis. Sampai situ apa Ibu paham? Kok masih merojaan gitu kok? Hadas baca dalam berosiannya. Baca dalam berosian hadas. Hadas besar. Hadas besar dengan mandi. Mandi biasa atau mandi besar? Mandi besar. Kalau hadas kecil baca dalamnya wudu. Wudu ya. Nah, itu Bapak Ibu, hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Ya kan? Baca cara menghilangkan najis dengan air. Dengan air, cara menghilangkan najis ada tiga caranya. Ada tiga caranya. Tiga cara menghilangkan najis. Cuci, gosok, percik. Tiga. Dicuci, digosok saja, digesek, tak pakai air, atau kedua dipercik. Percik. Cara menghilangkan najis. Kalau boleh najisnya cuci. Najis dilatan anjing cucinya. Digosok-gosok. Lah cuci digosok dulu. Kalau tidak boleh digosok saja, tak pakai dia Pak, menengah. Kalau ringan dipercikan saja, ambil dari percikan. Kalau najisnya ringan. Ringan lagi contoh dipercik. Contoh yang ringan, kalau seandainya najis mati misalnya, bukan mati maaf, air kencing anak kete laki-laki nanolon makan kecuali ASI, dipercikan aja. Kalau airnya sedikit, kalau najisnya sedikit, kalau sekete air kencing kok. Kalau sekete ya bukan banyak. Kalau sekete ambil airnya percikan saja. Kalau sekete, kecuali kalau banyak dicuci, disiram. Bapak Ibu ya. Berarti sampai situ potong jiwa. Amalan apa Ibu tidak paham itu? Toharo ada dua, maknawiyah dan hissiyah. Maknawiyah ko hati dan diberosian. Namo alatnya taubat. Alat taubat. Taubat.
namanya air. Kok nama alatnya kok? Ini kita bahas air. Kalau kece ulang ocu ayu, itu nak kita bahas ini air ya. Perlu kita bahas. Setelah kita bahas air, baru bisa kita bahas tayammum insyaallah. Kita bahas air ini dulu. Bahas air. Sampai situ apa ibu? Lebih paham kira-kira. Dalil iko surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222. Sebelum kita bahas masalah air, coba di-ino-inoan dulu apa ibu. Lebih paham kira-kira masalah toharoh kok ma'nawiyah, hissiyah. Dan kita bahas hissiyah lah. Nah nampak. Nah sesuatu yang nampak yang kita bahas. Sesuatu yang nampak kok hissiyah namanya. Nah ndak nampak kok dan dalam hati manusia nampak lah dewa. Kan ndak? Hati manusia kumuh nampak lah dewa. Kan nampak. Itu ma'nawiyah namanya. Anan nampak namanya hissiyah. Ya, hissiyah. Nah hissiyah ko toharah ko ada dua, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Nah, orang kalau bersuci tidak mungkin dari yang tiga, pasti dari yang dua. Kalau tidak dari hadas, dari najis, tidak ada yang ketiga. Dan hadas ko ada dua, besar dan kecil. Contoh berhadas besar, orang yang haid, ya kan? Orangnya berhadas namanya, darahnya najis namanya. Kemudian orang yang junub, orangnya berhadas, sedangkan junub itu kalau nyo mazinan keluar najis namanya. Kalau nyo maminan keluar tidak najis main itu, tapi berhadas. Tapi berhadas. Kalau boleh kita ambil kesimpulan, orang yang keluar darinya najis pasti berhadas. Pasti berhadas. Sedangkan yang berhadas apa kira-kira? Belum tentu keluar najis darinya. Kau contohnya kok junub berhadas kan? Keluar itu, ya kan? Kalau orang junub ada yang keluar mani kan, sperma kan? Keluar najis tidak kan? Jadi orang yang berhadas belum tentu keluar najis. Tapi orang yang keluar najis dari dirinya lah pastinya berhadas. Kalau tidak hadasnya godang, hadas kete. Maka itu Bapak Ibu, lain apa ya? Lain apa ya Bapak? Ibu, apa? Ibu lain apa ya? Kalau hadas besar, mandi caranya. Tidak bisa wudhu, tidak tolong dia wudhu. Wudhu aja lah dingin, tidak bisa. Harus mandi. Berontak mandi tidak bisa. Kan kalau tidak bisa, ada cara mandinya. Itu namanya mandi besar. Ada caranya lah kita bahas tentang.
Mandi besar tuh rukunnya dua, niat, dan kedua rukunnya meratakan air ke seluruh tubuh, disiram air kok ke seluruh tubuh awak, diratuan konai sadonyo. Mencoba diri bisa nak mandi besar? Tak bisa. Kalau bisa, cak ketika orang berbuat beronang saja deh. Itu tanda agama kita tak boleh pakai akal nak. Kok pakai akal agama awak mengapa buat beronang cak? Siapa beronang langsung sholat, ya kan? Tapi agama kita kok nak pakai akal pak ibu, tak pakai perasaan. Ada dalilnya, ada dalil. Kalau hadas kecil bau dua, buang angin bau dua. Orang yang berhadas tidak boleh membaca Quran. Nah, orang kalau berhadas tidak boleh memegang Quran. Baca Quran boleh kecuali orang junub. Boleh baca Quran kecuali orang junub. Kalau orang haid boleh tak baca Quran? Boleh. Orang nifas boleh tak baca Quran? Boleh, tapi jangan dikunci Al-Quran. Kecuali terjemahan Quran boleh, tafsir Al-Quran boleh dikunci, tapi Quran dan murni Quran tidak boleh dikunci bagi wanita haid, wanita yang sedang nifas, apalagi orang yang sedang junub. Orang junub baca Al-Fatihah tak bolehnya, tak boleh. Ini sedang junub mengajinya, murojaahnya. Mandi dulu. Itu jo air ya. Najis contohnya mazi, air seni dan BAB. Nah, kini kita masuk ke air ya. Jam lampiang lo naisa. Air jus yang kita bahas. Lewat seketik kan ada bapak ibu. Ada pak ya. Oh jauh dari kumpul. Setengah jam ngaji kan menang gua. Bisa dihapus. Ada yang bisa membantu menghapus nak? Kalau di gigi jam tuh udah soal. Hah? Di gigi jam. Di gigi. Baca brosirnya gitu. Kalau di gigi, nah pertama segera berobat. Adapun kalau memang gigitan itu yakin ada jilatannya, hilangkan semampunya. Dan kalau gigitan dong. Karena kalau di pasuan menghilangkan juaji, biko kok berbahaya menurut kesehatan. Gitu pak ya. Bagus penanganan gitu. Bagus. Orang digigit juaji yang baca orangnya. Tentu cepat berobat. Adapun membersihkannya, kalau memang bisa dibersihkan juaji rancak, dicampur pasir 8 kali ya. 8 kali. 7 juaye, cie pasir. Ada pertanyaan apa ibu? Kita masuk air ya. Ma bu nak tanya lo. Ayo, ayo. Boleh. Boleh. Kalau di syariat nak orang-orang terdahulu dipotong baju ibu tu nak korang najis. Ya, itu syariat orang terdahulu. Syara'u qablana. Dalam usul fikih dibahas tu. Tapi syariat itu alhamdulillah iko bukti syariat itu mudah. Kalau potong itu bahasa tu baju ibu kan itu. Akhirnya alhamdulillah yang mudah juaye dibasuh juaye ndak najis lagi. Hilang najis. Tuh ya. Ada lagi Pak Bu? Kita masuk kepada air. Badi air masuk itu gini. Karena alat suci itu air. Silakan. Tentang wanita haid ya. Masuk masjid itu Pak. Ndak boleh. Kalau ada ibu-ibu gini sedang haid, mendongak kaji awak keluar dari masjid. Dongak di luar, ndak boleh di dalam masjid dongak ngaji. Menurut pendapat Nanbona, wanita haid haram masuk masjid kecuali
orang lewat rumahnya di situ. Nggak bisa nyo di situ banyak auto misalnya payahnya lalu. Kok ada pintu sih, numpang lewat saja nyo untuk ke rumahnya. Boleh. Tapi berdiam dirinya walaupun dong ceramah. Nggak boleh. Atau anaknya larinya sedang main dengan ceramah di luar, anak lari ke dalam, nyo ambil anaknya boleh. Tapi tidak boleh kau berdiam diri. Wanita haid berdiam diri, mendongak ceramah, mendongak kaji, duduk, istirahat, lolo di masjid yang sedang haid, tidak boleh hukumnya. Karena yang masuk masjid orang yang tidak haid, yang sedang hadas kecil boleh. Orang yang buang angin boleh tak di masjid duduk? Boleh. Buang angin kan? Hadas kecil. Kan hadas kecil tuh. Tapi kalau hadas besar nggak boleh di dalam masjid. Junub misalnya. Kau contoh lolo awal masjid, mimpi basah awak misalnya. Kita mimpi basah. Itu santai aja masjid. Saya mimpi duduk aja boleh nggak? Lah terjaga langsung keluar. Mandi aja capek. Kalau ini masuk masjid boleh. Itu. Bapak? Ada lagi ibu? Baik, kita masuk ayat ya. Ada ayat karena alat bersuci kok air. Makanya kita bahas dulu ayat. Nah, ayat apa ibu? Nikmat Allah yang paling besar. Kalau di mana Bapak Ibu? Nikmat Allah yang paling besar adalah air. Bahkan bumi ko 2/3 air. Ya tak? Kecil ahli ya. Sepertiga bumi ko daratan. Sedangkan 2/3-nya perairan, lautan. Dan itu butuh air, perlu air. Dan dalam badan awakku ada air, yaitu darah kan. Yang memompa jantung apa? Darahku apa? Air, cairan. Tapi air itu bisa jadi sahabat bagi awak, bisa jadi musuh bagi awak. Bila air kau jadi sahabat bagi awak minum air, jadi sahabat ya awak. Bila jadi musuh, kalau banjir bandang, naudzubillah, tenggelam, terendam ya. Kayak kumpul itu kampung terendam. Sampai kini terendam jonya. Sampai kini terendam jonya. Namanya kampung terendam namanya. Baik apa ibu? Masuk langsung kita ulang lagi. Ayat. Apa suratnya ayat apa ibu? Ma. Tiap hari apa ngecek ma? Ma. Nah itu kalau di bahasa Arab ma itu air. Kalau dia orang awak makku amai atau nenek mama, ya kan? Nah air ko alat suci. Ma dalilnya surat Al-Anfal ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11. Catat Bapak Ibu ya. Al-Anfal ayat 11. Bunyinya wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Untuk apa ma'an kau Allah? Liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian. Nah, itu. Nanti buka surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Kini pertanyaan Bapak Ibu, apakah sadonyo air bisa tersuci? Hah? Bisa tak? Tak bisa. Tidak sadonyo air tersuci ya Bapak Ibu. Ada air yang bisa, ada yang tidak bisa. Oleh karenanya air itu ada 3 Bapak Ibu. Berapa air itu? Ada 3. Apa nama airnya? Hah? Tahur.
air yang pertama namanya tahur. Nah, tahur ko suci dan mensucikan. Iko baru bisa. Iko baru bisa untuk berwudu, untuk mandi. Nggak sadar aja itu bisa. Kita tengok dulu tiga-tiga dulu. Nah, kedua tahir namanya. Ada nama tahir si bapak, Pak? Lewat nanti tahir. Tahir suci, tapi tidak mensucikan. Ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Berarti tidak bisa untuk berwudu. Contohnya sebentar ya sekalian. Tahir namanya. Nah, ketiga air najis namanya. Air najis. Itu yang ketiga. Air najis. Nah, ini kita tengok dan tahur bayar suci dan mensucikan. Contohnya air hujan, ya kan? Ada contohnya air salju, air es, air boleh, air sungai. Kita kan kalau sholat baca doa istiftah lah. Kita baca Allahumma gsilni min khatayaya tuh bil ma'i wasalji wal barad. Itu ya. Air hujan bisa untuk bersuci. Aku contohnya air hujan. Air hujan. Air salju. Sehingga dari salju kan? Di kampung orang pernah turun salju. Kalau naik sungai, walaupun di sungai itu tiok sebonta lalu dan punya cako. Ini suci dan mensucikan karena sungai itu mengalir. Tapi air tombek suci nanya. Mensucikan tak? Tidak. Berwudu ada air tombek bisa tak? Tidak bisa. Berwudu di kolam renang bisa tak? Kolam renang kan biru. Kalau di orang kampung tobek ko biru, kolam renang ko hijau. Makanya kecil orang-orang kampung gitu, orang tua gitu gulai biru namanya. Tak gulai hijau loh. Langit hijau namanya. Tak langit biru. Ya betul ya Bapak. Daerah kampung awak. Orang-orang ketua tua tak ada model itu. Ada rendongan soalnya. Nanompe laut. Apakah cuma banyak? Ikut satu lah dulu. Tambahlah cerai. Air sumur, air mata air ya. Air sumur, air mata air. Bukan semua bahasa awak. Semua bahasa awak itu kan kamar mandi. Kalau tentu air kamar mandi awak suci mensucikan lain. Maka saya sumur konan digali ya. Nan air mata air. Itu suci dan mensucikan. Bisa untuk mandi besar, bisa untuk berwudu. Asalkan apa ibu jangan konai najis. Nanti kita bahas setelah itu. Kita bahas dulu. Ikut dek banyak guna kan? Tidak ada resiko. Lah ibu, ada air suci, tapi tidak mensucikan. Contohnya teh manis, kopi pahit, teh manis, kopi, suci kan? Teh manis suci kan? Kan tak najis teh
Kopi suci. Le boleh berwuduk jo kopi. Jo teh mani. Tak bisa. Jus. Suci ya? Suci. Susu tak bisa. Kini bertanya awak, jo zam-zam le bisa? Hah? Le bisa berwuduk dua zam-zam? Bisa. Kan zam-zam termasuk air mata air. Ya kan? Yang dari dahulu sampai kini tak pernah berhenti air itu, Masya Allah. Nah, semakin dia ambil, semakin banyak yang keluar. Semakin dia ambil, semakin banyak yang keluar. Tengoklah. Lah berjuta umat manusia minum zam-zam, dan jua biar bisa begini. Sejak zaman Nabi Ismail, ya kan? Lah sekitar 3000 tahun itu atau lebih. Para tidak ada yang tahu berapa jarak antara Nabi Muhammad dan Ismail, tidak ada yang tahu pasti. Cuma perkiraan aja. Kira-kira mungkin Nabi Muhammad dan Nabi Ismail 1500 tahun kira-kira. Berarti Jawa kan 3000 tahun. Atau mungkin lebih. Sampai kini dan air zam-zam tak habis. Boleh tak bodoh zam-zam? Boleh, tapi mubazir. Bukan haram, boleh. Balik jo zam-zam ada yang lain. Kalau kecil orang kampung awak ya, dulu ketika banyak congke, jo limun cuci tangan misalnya. Entah ya botol entah enggak. Itu kecil orang kampung awak, congke banyak dulu di kampung. Dek sombong orang kampung mati congke balik sombong. Saking kayonya cuci tangan. Air berbasuh kecilnya ya, kecil. Kok kecil orang. Joy limun namanya. Boleh kan kita joy limun? Boleh kan? Cuma kan mubazir sama dulu zam-zam. Kecuali nak ada air lain, zam-zam yang tinggal. Boleh kita bodoh rancak atau tidak masalah bodoh do zam-zam. Atau teman air suci yang tapi tidak mensucikan. Kemudian air yang najis. Bila air kau dikecil najis, kalau masuk najis. Kalau masuk najis. Air itu dikecean najis. Kalau masuk, kau contoh. Kau air putih apa ibu? Suci nak? Bisa tak berwuduk dari kau? Bisa tak? Bisa. Sebanyak itu bisa. Bahkan kau lah berobia sebenarnya. Bisa. Berwuduk dari kau? Bisa. Kini iko air masuk setengah sendok pipis. Bisa tak berwuduk? Bisa tak? Tidak bisa. Tapi bisa nyo masuk kalau jumlah airnya 2 kullah. Lepas apa ibu donga kullah? Berapa liter 2 kullah ko? Itu pertanyaannya. 200 liter. Dan 2 kullah ko 200, berarti 1 kullah 1 liter, 100 liter. Kalau ada air lebih dari 2 kullah, kone najis seketik, tidak masalah. Bapak Ibu. Tapi kurang dari 2 kullah, kone najisnya indak boleh. Kalau lebih dari 2 kullah, kone najis, ingin tetap suci dan mensucikan, syaratnya 3. Syaratnya 3. Yang pertama warna. Yang kedua rasa. Yang ketiga bau. Kullah sama dengan 1 liter. Berarti kalau 2 bukan 1 ya, 100. Lah, kok pelan-pelan apa ibu kok? Bersobat apa ibu ya? Setelah lain. Lambe-lambe kita sampaikan. Perhatian apa ibu, elok-elok. Kok perlu kok? Karena tiap hari kita kan berwuduk. Kalau tak tahu jo iko, nak sah wuduk iko. Hati-hati apa ibu? Donga-donga elok.
Kalau ada air indak sampai 200 liter, ndak sampai berapa? 200 liter. Konai najis, tahu awak konai najis tuh. Awak tahu. Kalau ndak tahu dah masalah. Awak tahu konai najis. Bau dua jua awak je itu. Sah ndak udah awak? Indak sah. Kalau kurang dari 200 liter. Sampai siku paham Ibu? Kini ba'a kalau ada air 200 liter lebih. Konai najis, tahu awak? Konai najis dan air ini bukan air mengalir. Konai najis dan awak tahu. Tahu awak konai najis. Suci atau tidak? Kasih kau tengok. Ikut tengok dulu. Ikut tengok. Kalau kita ingin menilai suci atau tidak, tengok ikut. Nafatamu warna. Berubah tak warna air kau? Dek konai najis berubah tak? Kalau tidak berubah, laman cek. Tak berubah ronoyo. Aman. Tengok pula kau rasa. Rasul seketik. Berubah tak rasanya? Tak berubah. Berarti aman. Tengok ketiga. Baunya. Berubah tak baunya? Tak berubah baunya. Berarti aman. Berarti boleh kita bersuci. Boleh ya? Jo air nan lebih dari 200 liter yang konai najis, asalkan nan 3 iko ndak ada masalah. Lah Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu? Tapi kalau berubah salah satu, rasa aman, bau aman, rono berubah dari warna asli. Jadi aku cakap Bapak Ibu, warna asli air itu putih selalu ndak. Kadang ada warnanya coklat. Suci dan mensucikan kok. Kalau memang dari mata airnya warna coklat, model air di Dumai dulu kan itu. Ya. Ya nak. Dah pernah Pak Ibu ke Dumai dulu. Itu alhamdulillah di Sumbar aman kan? Atau warnanya aman, rasanya aman, tapi baunya dek kurang najis. Maka ndak bisa. Kone saja cek dengan 3 ko walaupun 200 liter lebihnya najis. Masuk ke bawah itu, nanunjang kok. Masuk ke dalam nanunjang. Berarti tidak boleh kita bersuci dari itu. Kita berapa Ibu paham sampai situ? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa ya? Kalau air yang akan nampul kena percikan bekas wudhu kau. Itu nanti kita bahas gini. Kau terakhir kau benar kau? Iya benar. Ya boleh itu benar nak kita bahas. Serius. Itu nan bahasa fikihnya namanya air musta'mal. Pakai ain ya. Air musta'mal. Ya benar aja pertanyaan udah gitu. Itu yang kita bahas. Bahan air musta'mal kok. Kok terpasuk kameramen itu agak cepot. Geser kanan, geser kiri. Tiba halo itu. Air musta'mal. Setiap itu baru kita salat insyaallah. Tanda tanya bola. Baik musta'mal kok. Ana dimaksud air musta'mal. Ya kan? Air musta'mal kok air bekas. Air bekas. Baik itu konai percikan, kita wudu anak. Air bokeh wudu awak masuk ke dalam baskom misalnya. Boleh tidak air baskom kita wudu balik? Itu air musta'mal benar. Air bokeh bersuci, boleh atau tidak? Itu air musta'mal. Kalau bapak ibu belajar fikih Syafi'i, fikih Syafi'i
Mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Tidak boleh berwuduk jo air bokeh. Tapi pendapat nan bona boleh berwuduk jo air bekas. Boleh. Asalkan airnya tidak najis. Ya. Kalau lakonnya najis barulah boleh. Tapi lakonnya najis boleh menggunakan air musta'mal. Kalau kita kece enggak boleh. Kini apa ibu bau dua. Nah, pakai gayung misalnya. Pakai gayung. Bau dua apa? Ya kan? Ibu-ibu bau dua apa? Dibasuh wajah nak. Ketika basuh wajah, menetes nak air di muka kau ke tangan. Hah? Kau nak? Kalau apa ibu kecek tak boleh, berarti nak sah udah apa ibu. Kan ada mustamal tu. Air bokeh nan di muka jatuh ke tangan. Ada mustamal tu. Kalau lawak kecek tak boleh ada ustaz, tak sah. Berarti nak sah udah apa ibu sama kau. Boleh atau tak? Boleh. Berarti pendapat yang mengatakan mustamal tidak sah itu tidak bisa dipegang. Dan itu dalam mazhab Syafi'i. Masyhur pendapat itu dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya awak basuh tangan lah siap. Siap tu kepala. Ada air di obor kan? Setelah ketika kita basuh kaki, turun air tu. Kau naik kaki awak. Kalau mau itu kecil awak, berarti tidak sah dulu gitu. Karena air yang di kepala tadi turun ke kaki, konek kaki. Berarti konek air musta'mal. Berarti tidak sah. Maka pendapat dan mengecek air musta'mal tidak bisa jadi wudu, tidak bisa dipegang. Pendapat yang benar, air musta'mal sah. Asalkan tidak terpengaruh dengan najis. Sampai siko kaji awak apa ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Biko balik mana Biko? Kita sambung. Kini pertanyaannya, Lai paham apa ibu? Lai paham? Kau nangka kita pakai tiap hari kau apa ibu? Tiap hari kita pakai kau. Taharah kau. Kini awak minta jangan kita sobik taharah lain. Kaji tadi taharah. Orang Arab bingung ya. Nan taharah kau. Kecil toharoh, panjangkan haknya toharoh, bukan lo toharoh, toharoh, jangan toharoh, toharoh, ro, bukan ro, ya bukan to, udah taksin lo gitu bego. Lah, kau kini kita lah siap lah, kita buka tanya jawab agak dua satu gitu soal. Kau ibu pertama, apa kedua lah? Lah dua tu. Nama tamu bu. Air cucian. Ya. Termasuk dan tidak masalah. Karena dalam cucian itu bukan air najis kan? Tidak masalah. Ikut tadi lupa. Air sabun pun masuk ke dalam baskom awak. Asal tak banyak masuk seketik baik sampo, tak masalah. Sabun tak masalah. Tapi tak banyak. Kalau banyak tu ialah berbusa air beruduk pagi tu awak. Ya tak sah. Itulah air sabun namanya. Tapi kalau naik masuk sabun atau sampo seketik tak masalah. Tak masuk air bekas cucian tadi. Kan pakai deterjen tu. Kok misalnya masih ada masuk seketik kalau naik udah awak tak masalah. Tidak berpengaruh, kan itu bukan najis. Karena dia tidak najis. Termasuk kalau kau naik kopi awak sedang wuduk kau naik kopi, masalah tak? Tak ada masalah. Nah bu, aman bu ya? Tadi, Pak Lema.
Kotoran cicak najis atau enggak? Hah? Aku berbeda pendapat ulama ya. Kotoran cicak najis atau tidak, ulama berbeda pendapat karena ini binatang yang kecil. Bukan masalahnya berarti boleh cicak boleh dimakan, tidak. Cicak boleh dimakan enggak? Rajole enggak boleh. Dalam kaidahnya binatang yang tidak boleh dimakan kotorannya najis. Tapi ada orang mengecekan ulama, cicak kok tidak najis kotorannya. Dan pendapat yang lebih hati-hati kotorannya najis. Kotorannya najis. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Walaupun ada pendapat mengecekan tidak najis. Jangan terkojik pula kau bingung. Termasuk kotoran ayam, ada pendapat yang mengecekan najis. Kalau apa ibu tanya kepada awak, kotoran ayam tidak najis, dia awak. Banyak najis kotoran ayam. Karena ayam ko dagingnya halal dimakan. Kotoran hewan dan dagingnya halal dimakan, termasuk kotoran jawi. Najis tak? Tak najis. Tapi yo kumur. Kini awak kecil nan kumur olon tontu najis. Kok kaidah baru kok. Nan najis lah pasti kumur. Lah, poci kue anak dia apa ibu? Nan kumur olon tontu najis. Tanah najis tak? Nah, bahkan tanah alat suci. Makanya kalau apa ibu-ibu menengok wanita-wanita bercadar, roknya atau bajunya mailo-elo, maleo-leo ya, atau maleo-leo, maleo-leo, dan kok tengoklah kumur pakaiannya. Padahal tanah sebelumnya akan membersihkan tanah setelahnya kalau ada najis. Jadi jangan sentimen awak nengok orang bercadar, awak kecen kumur. Karena kumur tentu najis, kalau najis lah pasti kumur. Jadi apa? Kesimpulan apa? Kalau kita pegang kotoran cicak kau najis, kalau seandainya air di dalam baskom kurang dari 200 liter, jangan dipakai. Nampak? Tapi kalau air dalam baskom 200 liter tidak mempengaruhi kepada bau atau warna atau rasa, boleh dipakai walaupun ada kotoran cicak. Jadi kalau kurang tidak bisa dipakai. Walaupun tidak mempengaruhi rasa bau. Walaupun benar. Kan itu yang kita bahas Dina. Berarti kan mubazir air itu. Makanya diantara sunnahnya baskom ko ditutui. Tuh. Apalagi melaki awak lolo. Sunnahnya tuh tompe air tuh ditutup, bejana-bejana ko ditutup. Itunya diantara hikmahnya. Alai apa ibu kerojuan tuh. Kadang awak di rumah adalah hadut penutup MP nak kita tutupi air itu. Tutui. Laki lolo matian lampu. Sunnah itu. Tutup jendela. Airnya aman. Nah, ada orang masuk. Bukan masalah orang masuk, itu sunnah. Lah Pak, kita cukupkan sampai di situ. Mohon maaf Bapak Ibu, lalang buana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlambat kita sholat tapi tidak masalah karena gua sholat isya ya. Dan kita berjamaah dan tidak boleh terlambat selain sholat isya. Walaupun berjamaah. Kalau itu alhamdulillah karena kita sholat isya berjamaah, insyaallah tidak masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai siku kaji kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kota teramalkan. Kok lupa tengok papan tulis atau tengok rekaman anak. Kau sadar Bapak Ibu, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.